Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari grup 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kelompok kami mengusung aplikasi yaitu Salesforce. Di kelompok kami ada Kak Irfan Fajri Irwanda, boleh dimulai untuk perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Irfan Fajri Rwanda dengan NIM 140 121 3460. Selanjutnya saya sendiri, perkenalkan nama saya Hera Nur Azizah dengan NIM 1040 12 3093. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan, Leon. Oke, perkenalkan nama saya Reza Nimara dengan NIM 1040 1230 0148. Oke, boleh dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Radia Alfa Amatullah dengan NIM 1040 123 30256. Perkenalkan nama saya Maya Firjayani dengan NIM 1040 123 303 0335. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan langsung aja memperkenalkan apa itu Salesforce atau mungkin teman-teman semuanya belum mengetahui apa itu aplikasi Salesforce. Jadi, aplikasi Salesforce sendiri merupakan perangkat lunak yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya dari San Francisco, California. Jadi Salesforce adalah aplikasi atau perangkat lunak berbasis cloud yang menyediakan layanan sistem CRM atau Customer Relationship Management dan mendukung berbagai area fungsional bisnis terutama pemasaran, operasional, dan keuangan melalui ekosistemnya yang komprehensif. Oke, selanjutnya yaitu tujuan aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Leon. Oke, baik. Sebelumnya kan kita sudah berkenalan apa itu Salesforce. Sekarang kita lebih mendalam lagi di tujuan dari pembuatan aplikasi dari Salesforce-nya sendiri. Tujuan aplikasi Salesforce adalah untuk meningkatkan manajemen hubungan pelanggan atau CRM dan juga mendukung proses penjualan. Dengan menggunakan Salesforce sendiri, perusahaan dapat mengelola data pelanggan secara lebih efisiensi dan juga dapat mengoptimalisasikan proses penjualan serta menganalisasi data untuk mengidentifikasi peluang baru dalam pembuatan keputusan. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan target pengguna dari Salesforce. Boleh dilanjutkan? Oke, selanjutnya ada target penggunaan dari Salesforce sendiri, yaitu memiliki target penggunaan yang sangat spesifik, terkhusus dengan pada bisnis-bisnis yang besar dan perusahaan-perusahaan yang memiliki skala operasional yang lebih luas. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsionalitas dari Salesforce sendiri. Oke, untuk fungsionalitas dari Salesforce sendiri, yang pertama itu menawarkan sangat berbagai banyak kegunaan, khususnya dalam konteks bisnis, untuk membantu perusahaan dalam mengelola hubungan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pertumbuhan, dan ada beberapa fungsionalitas utama Salesforce dalam konteks bisnis. Pertama adalah untuk CRM tentunya, selanjutnya ada pelayanan pelanggan, selanjutnya ada analitik dan pelaporan, selanjutnya ada keamanan data, selanjutnya ada otomatisasi penjualan, selanjutnya ada pemasaran terpadu, dan yang terakhir adalah integrasi dan komunikasi. Kustomisasi. Maaf, maaf. Saya bacanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas identifikasi dan analisis masalah. Dimulai dari isu manajemen, boleh langsung dibaca. Baik, mengenai identifikasi dan analisis masalah, pertama isu manajemen. Dalam perusahaan Salesforce, sebagai perusahaan perangkat lunak yang terkemuka, telah menghadapi berbagai isu manajemen yang mempengaruhi operasional dan pertumbuhannya. Salah satu tantangan utamanya yaitu adalah inovasi dan adaptasi teknologi, di mana perusahaan fokus terus berinovasi dengan tren baru seperti teknologi AI dan otomatisasi untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif, seperti dengan perusahaan seperti Microsoft dan Oracle. Next. Mengenai isu teknologi, perusahaan Salesforce adalah platform yang tangguh untuk mendorong transformasi digital melalui aplikasi khusus seperti dalam dengan keahlian seperti dalam aplikasi Apex, Lightning Web Components, API, Visualforce, dan Heroku, lalu seperti pengembangan Salesforce A2J, membantu organisasi dalam memodernisasi kehadiran digital mereka dan mencapai kesuksesan tingkat berikutnya. Next.
Lalu, yang ketiga yaitu isu organisasi. Dalam isu organisasi, perusahaan Salesforce memiliki struktur organisasi yang modern dan fleksibel yang menentukan budaya inovasi mereka seperti contohnya satu, pimpinan utama dari Salesforce itu CEO yang bernama Mark Benioff. Lalu yang kedua, produk dan inovasi itu seperti bertanggung jawab atas pengembangan perangkat lunak dan inovasi teknologi, termasuk platform seperti Sales Cloud. Lalu yang ketiga, penjualan, yaitu fokus pada pengembangan jaringan klien dan mendorong adopsi teknologi Salesforce. Lalu yang keempat, customer success, membantu pelanggan mengoptimalkan penggunaan produk Salesforce. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu teknologi dan infrastruktur, yaitu menjaga keamanan keberlanjutan operasional cloud. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi area fungsional bisnis. Dimulai yang pertama dari pemasaran. Jadi, Salesforce sendiri menghadapi berbagai tantangan pemasaran, seperti yang pertama, kesulitan memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, kampanye pemasaran yang kurang terarah, dan juga kurangnya alat otomatisasi untuk mendukung digital marketing. Oleh karena itu, Salesforce sendiri memiliki solusi yang akan digunakan perusahaan. Yang pertama, dengan cara meningkatkan interaksi pelanggan. Jadi, Salesforce Marketing Cloud dengan memanfaatkan fitur Journey Builder untuk membuat pelanggan yang dipersonalisasi di berbagai saluran seperti email, media sosial, SMS, dan aplikasi. Yang kedua, penggunaan asistensi AI. Jadi, Salesforce memberikan wawasan berbasis data tentang preferensi pelanggan. Yang selanjutnya yaitu Salesforce memiliki solusi yaitu strategi digital marketing yang efektif. Dengan cara otomisasi kampanye, Salesforce memungkinkan otomisasi kampanye pemasaran digital di berbagai platform dan juga integrasi media sosial menggunakan Social Studio. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan data pelanggan yang terpusat dan Customer Data Platform atau CDP yang dimana Salesforce menyediakan solusi terintegrasi untuk menyatukan data dari pelanggan dalam berbagai sumber. Yang selanjutnya yaitu solusi area fungsional bisnis dalam keuangan. Jadi Salesforce sendiri itu memiliki banyak sekali tantangan pada keuangan untuk mengintegrasikan software akuntansi seperti sistem ERP dan platform CRM. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan yang pertama usulan untuk integrasi pelacakan keuangan, di mana yang caranya adalah implementasi Midwell dengan menggunakan platform integrasi. Yang kedua, dashboard keuangan. Selanjutnya itu otomasi faktur. Yang ketiga, pelaporan keuangan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah keamanan data keuangan. Selanjutnya, sumber daya manusia boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sisi sumber daya manusia, Salesforce juga memberikan solusi yang inovatif dan komprehensif dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan karyawan melalui sistem otomasi dan integrasi data yang canggih. Beberapa fitur utama yang digunakan Salesforce dalam mendukung pengelolaan SDM adalah yang pertama itu pelacakan kinerja karyawan. Salesforce menyediakan dashboard real-time yang mempermudah pelacakan kinerja karyawan termasuk produktivitas dan pencapaian mereka. Yang kedua, manajemen pelatihan dan pengembangan. Untuk pelatihan dan pengembangan, Salesforce memiliki learning management system yang memungkinkan pelatihan custom berbasis kebutuhan individu dan progres dan kompetisi. Selanjutnya itu automasi rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, Salesforce menawarkan otomasi mulai dari seleksi, onboarding, hingga manajemen cuti, sehingga mempercepat administrasi dan meningkatkan efisiensi. Dan terakhir itu ada engagement dan retensi karyawan. Untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, Salesforce menggunakan analitik canggih serta integrasi dengan Slack yang mendukung komunikasi dan kolaborasi tim. Selanjutnya itu ada dari sisi operasional. Yang pertama itu optimasi proses kerja. Salesforce mengoptimalkan proses kerja melalui automasi alur kerja menggunakan tools seperti proses builder dan flow. Selanjutnya itu pemantauan inventaris dan operasional. Pemantauan
operasional dilakukan secara real time melalui dashboard berbasis cloud dengan menganalisis mendalam dari tabel. Dan selanjutnya itu kolaborasi tim. Salesforce juga mendukung kolaborasi tim dengan integrasi Slack untuk manajemen proyek dan pelacakan progres. Nah, yang terakhir itu ada operasional secara real time dan integrasi sistem. Selain integrasi antar sistem seperti ERP dan logistik difasilitasi oleh Microsoft menciptakan aliran data yang lebih efisien. Dengan solusi ini, Salesforce membantu perusahaan menjadi lebih produktif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan karyawan maupun operasional. Oke, selanjutnya mengenai implementasi dan dampaknya. Salesforce ini menyediakan berbagai solusi yang bisa diintegrasikan ke dalam aplikasinya untuk membantu kebutuhan bisnis. Misalnya, Sales Cloud mempermudah perusahaan mengelola pipeline penjualan dari mencari prospek sampai deal. Ada juga fitur otomatisasi dan analitik yang bikin tim jadi lebih mudah untuk memprioritaskan prospek yang menjanjikan. Service Cloud juga bikin layanan pelanggan jadi lebih rapi. Pelanggan bisa membuat keluhan atau minta bantuan. Sementara tim perusahaan bisa merespon lebih cepat lewat berbagai saluran seperti email, telepon, atau sosmed. Kalau pelanggan mau, mereka juga bisa mencari solusi sendiri lewat portal layanan mandiri. Untuk pemasaran, marketing cloud yang bikin kampanye pemasaran lebih efektif. Semua serba otomatis yang bisa diatur sesuai kebutuhan pelanggan. Evaluasi hasil kampanye juga gampang karena ada fitur analitik. Kalau belanja online, e-commerce bikin pengalaman belanja lebih lancar. Dengan manajemen stok real time yang pastinya bikin pelanggan lebih puas untuk menggunakan aplikasi ini. Selain itu, Salesforce juga memiliki Tableau dan Instant Analytics buat bantu perusahaan mengolah data. Fitur ini membantu banget untuk mengambil keputusan karena datanya akurat dan dapat memprediksi tren bisnis. Kolaborasi tim juga jadi lebih efisien berkat integrasi dengan Slack yang bikin semua tim tetap update tanpa ribet. Next. Dari sisi dampak, Salesforce jelas bikin kerjaan lebih efisien karena banyak proses manual yang sekarang otomatis. Tim juga jadi lebih produktif karena alat-alatnya simpel dan mendukung kerja cepat. Terakhir, pengalaman pelanggan juga jauh lebih baik karena layanan yang lebih personal dan responsif. Semua ini bikin perusahaan lebih unggul dan pelanggan lebih loyal. Oke, baik. Mungkin itu saja hasil dari presentasi kami dari kelompok tiga. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu yang telah mengajarkan kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.